Tapi untuk mencapai itu kan juga ada proses-proses yang harus dilewati. Seperti saya dulu kan masih waktu wirid itu masih belum ada guru, itu saya lakukan wirid itu atas petunjuk dari Quran atau dari ngaji. Jadi tidak ada tugas untuk guru dari guru melakukan wirid seperti ini, melakukan wirid seperti ini, enggak. Jadi itu saya peroleh dari petunjuk dari kitab, dari Al-Quran, kemudian saya amalkan. Nah, pengalaman saya ketika saya wirid tanpa guru waktu itu, masih belum masuk Thariqah, setiap ada kejadian janggal di saat saya melakukan wirid itu, saya takut, Mas. Karena malam saya tahajud, kemudian saya lakukan wirid, kemudian ketika saya lakukan wirid itu ada ledakan di atas rumah. Takut sudah saya taruh tasbih, tidur saya. Kemudian besoknya saya lakukan lagi seperti itu, seperti ada kaki besar berjalan sampai getar rasanya rumah. Seisi rumah itu kayak getar rasanya. Itu sudah saya takut, sudah tidur, sudah enggak wirid lagi. Nah, suatu saat saya dipertemukan oleh guru Thariqah. Setelah baiat Thariqah itu, ternyata saya tidak takut lagi, meskipun saya dalam keadaan melakukan wirid itu tadi, ketika ada ledakan apapun itu, tidak tahu itu dari unsur apa, kejadian-kejadian apapun, waktu saya wirid itu tadi, saya tidak takut lagi sudah, setelah saya di baiat Thariqah itu. Makanya saya pernah bilang Thariqah itu saya bagi dua, Thariqah umum seperti saya waktu dulu wirid masih belum ada guru, itu saya kategorikan Thariqah umum. Nah, kalau Thariqah khusus itu waktu saya masuk baiat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah waktu dulu. Jadi kan rananya berbeda. Ketika saya sebelum masuk Thariqah itu rasa takut itu ada, ketika sudah masuk Thariqah kok enggak takut lagi, walaupun ada suara ledakan, ada suara apapun itu enggak takut lagi sudah. Setelah itu terus saya lakukan wirid 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya satu saat itu seperti ada petunjuk yang kalau diterjemahkan itu seperti ini. Waktu itu mau zikir siri mengisi latifah 7 di Thariqah Naksabandiyahnya itu, ada petunjuk di situ. Ini suaranya siapa, katanya seperti itu. Yang di dalam ini suaranya siapa? Bilang seperti itu suara itu. Dan suara itu tidak hilang-hilang dari telinga saya. Ketika saya mau tidur, terus terngiang suara itu. Suaranya siapa ini? Terus itu. Mau makan, muncul lagi suara itu. Suaranya siapa ini? Jadi saya bingung, Mas, kayak orang stres waktu itu. Kemudian ringkas cerita, ketika saya berada di kamar mandi, saya bawa HP. HP ini saya taruh di kamar mandi. Ya. Kemudian pas waktu malam itu, HP saya ini bunyi sendiri tanpa saya mengetik apa, channel apa, enggak ada. Dalam keadaan gelap seperti ini HP-nya. Nah, tiba-tiba HP ini mengeluarkan suara. Dan suara itu
sepertinya kayak petunjuk menjelaskan tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Tapi saya tidak begitu jelas mendengarkannya karena cuma beberapa detik aja, kemudian mati lagi HP saya itu. Terus saya cari, tidak ada. Saya cari berkasnya itu tidak ada, habis. Biasanya kan histori tontonan itu ada, itu tidak ada karena saya tidak melihat apapun ya, tidak buka apapun di HP itu, cuma saya bawa HP gitu aja. Nah itu beberapa bulan Mas, saya bingung ini kalau gus-gus siapa, kalau kiai-kiai siapa, ini kok pejangannya ini kok begitu dalam. Dan akhirnya saya iseng-iseng buat Facebook kan gitu, buat Facebook sama anak-anak itu buatin Facebook saya. Nah setelah dibuatkan Facebook, kemudian saya lihat postingan-postingan di Facebook itu, ada yang grup-grup di Facebook kan banyak itu, ada yang grup kejawen murni saya ikutin, ada yang grup manunggaling kawula ing Gusti versi Jawa saya ikutin. Kemudian saya ketemu dengan salah satu bimbingan tauhid yang di situ mengatasnamakan ponpes, pondok pesantren, tapi namanya ini kayak toko bangunan, Jaya Baru, ponpes Jaya Baru. Tuh, ada pondok pesantren kok kayak toko bangunan namanya. Kemudian saya ikutin di grup itu, masuk saya ke grup Jaya Baru. Nah, di saat suatu malam saya iseng-iseng, saya lihat postingan-postingan di Facebook itu. Kemudian ada salah satu postingan itu seperti ada podiumnya, ada teropnya, ada pentasnya. Ini pengajian apa orkes ya gitu bilang. Saya lihat kok ustadznya kok enggak pakai kopiah, kok enggak pakai sarung, tapi ini kok jamaahnya ada yang pakai kopiah. Ini pengajian apa orkes itu, saya penasaran. Akhirnya saya klik, saya putar video itu, dan yang bunyi, yang video yang saya putar itu, yang bunyi waktu saya di kamar mandi itu. Nah itulah pertama saya disambungkan oleh Gus Mukhlason itu, ceritanya seperti itu. Dan akhirnya ada di situ namanya Gus Mukhlason di videonya itu. Akhirnya saya coba cari di YouTube, ternyata sudah lama video itu, sudah mulai tahun berapa itu. Kemudian saya simak satu video ngajinya Gus Mukhlason itu, maka seketika itu terjawab sudah semuanya apa yang selama ini saya cari, dari proses mulai syariat, mulai toreko. Dan sebelum saya dipertemukan Gus Mukhlason, itu juga saya dipertemukan oleh guru hakikat. Kalau saya bilang itu proses dari toreko ke hakikat, itu penuh dengan gemblengan Mas. Jadi itu waktu saya dipertemukan oleh guru hakikat itu, saya disuruh nulis bismillah, tauhid 2002 bismillah, dan setiap huruf tidak boleh lupa sama Allah. Dan itu 8 bulan saya kerjakan nulis itu, 2 kali gagal, yang ketiga akhirnya berhasil atau lulus. Nah setelah lulus itu, maka saya dimandat oleh guru saya, mulai saat ini
sampean sampaikan ilmu tauhid hakikat. Ini saya sampean sampaikan. Dan itulah pertama mandat atau tugas dari guru saya untuk menyampaikan ilmu tauhid hakikat itu. Dan pada waktu itu masih belum ketemu titik temunya Allah, itu belum paham, belum sirul asronya belum ada saya waktu itu. Yes, pokoknya intinya mengingat Allah ya pokoknya ingat Allah sudah tidak tahu koneksinya hati ini kemana, wis pokoknya sama Allah gitu aja. Kemudian setelah nulis tidak berhenti di situ, kasih wirid lagi 13.000, lakukan beberapa malam, kemudian kasih lagi wirid lagi Al-Fatihah 1011, beberapa hari lulus, kemudian kasih lagi ayat kursi sama guru saya yang hakikat itu. Syariatnya hakikat kalau saya bilang, jadi penuh dengan gemblengan. Nah, ini enggak intinya ya enggak boleh tidur malam saya. Nah, setelah wirid saya lakukan semua, baru nah sekarang waktunya mengkaji setiap huruf. Saya kira sudah selesai. Setelah nulis wirid saya kira sudah selesai, nggak tahunya baru mulai awal, masih pendidikan awal baru dimulai. Dan waktu itu dibukakan hanya bismillah, belum ar-Rahmanir-Rahimnya, bismillahnya aja. Bismillah ini kata guru saya itu, siapa yang berani mengucapkan lafaz bismillah, tidurnya harus zikir. Nah, itu saya yang pusing. Bagaimana saya mau zikir dalam keadaan tidur? Wong saya dalam keadaan terjaga aja sering lupa sama Allah. Kok ini guru tidurnya harus disuruh berzikir, ini di mana? Terus saya ngomong sama guru saya, Yai, bagaimana Yai, saya mau ingat sama Allah dalam keadaan tidur, wong saya dalam keadaan terjaga ini lupa-lupa aja. Nah, terus guru saya bilang gini, ya enggak tahu, ya kamu cari sendiri, tanya sama kiai-kiai sana, main sama kiai-kiai sana, cari. Nah, itu awal perjalanan mencari perjalanan hakikat ke makrifat. Nah, kalau guru saya yang hakikat yang gemblengan ini kayaknya kalau menurut saya proses dari hakikat menuju dari torekoh menuju hakikat itu dipertemukan oleh guru hakikat yang gembleng dulu. Itu. Nah, setelah saya cari ke Mojokerto itu ada dua. Yang pertama saya ditemukan oleh Gus Im di daerah Keraton Mojokerto, itu selatannya Keraton, itu daerah Trowulan. Nah, itu saya sempat ke sana 3 hari 3 malam di sana. Nah, malah ketemu Gus Im itu saya disuruh lelakon gila. Jadi waktu itu saya panjangkan rambut saya sampai begini. Saya lakukan itu setelah waktu ketemu dengan dipertemukan oleh Gus Mengkelasan juga rambut saya masih segini, masih panjang. Itu. Nah, ketika bertemu dengan beliau Gus Mengkelasan, saya ceritakan riwayat sejarah saya kok dipertemukan kali jenengan ini, prosesnya seperti ini. Ternyata beliau sudah memahami. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya sudah,
Sampean berjuang di Lumajang, saya berjuang di sini. Itu yang kemudian sudah selesai, itu pulang sudah saya. Cuma sebentar ketemu dengan Gus Mukhlason waktu itu pertama kali. Itu ceritanya awal mulanya. Tapi perjalanannya ya panjang, harus seperti itu. Tapi poin yang saya ambil kesimpulan itu kayaknya harus bersungguh-sungguh. Siapapun yang berjalan menuju Allah, modalnya harus bersungguh-sungguh, harus berlipat ganda niatnya berjalan sama Allah itu. Karena apa? Sekali diuji 1 kali 2 kali, kalau enggak niatnya berlipat ganda, enggak bersungguh-sungguh, berhenti ajaran hakikat itu, penuh dengan teka-teki, perjalanannya berat sekali. Bahkan pertama, kadang guru hakikat saya itu yang pertama itu yang suruh nulis bismillah itu kadang adu ayam. Kalau saya ke sana, beliaunya adu ayam. Nah, kalau orang-orang yang enggak bersungguh-sungguh, enggak lihat syariatnya aja enggak mumpuni, ya enggak akan belajar sama beliau, karena beliau menunjukkan kejelekannya, enggak menunjukkan syariatnya, enggak. Beliau menunjukkan setiap ada orang ke situ, beliau menunjukkan keburukannya yang dia tunjukkan. Kalau di keterangan itu kan namanya wali malam matiyah apa itu. Jadi kalau ketemu orang yang mau dia menunjukkan kejelekannya supaya dia tidak diketahui oleh banyak orang kalau dia mempunyai ilmu yang seperti itu. Makanya dia selalu menunjukkan keburukan kalau di depan orang banyak itu. Itu. Jadi figur-figur guru yang saya temui itu macam-macam, Mas. Makanya kalau ketika waktu itu tidak bersungguh-sungguh, ya tidak akan diberikan ilmu itu, tidak akan diberikan. Macam-macam karakter guru itu berbeda-beda, dan kita tidak boleh melihat sisi negatif beliau. Itu loh, kalau mau kita mendapatkan ilmu yang bisa nyampe itu, apapun perihal guru itu tidak usah kita hiraukan, kayak gitu guru seperti ini, tingkahnya seperti ini. Yang penting saya mau nyari ilmunya, bukan fokus sama perilaku guru itu tadi. Saya ingin mendapatkan ilmu yang berada di guru itu tersebut. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu, perjalanan dipertemukan oleh Gus Mukhlason itu.